Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Wadir Siber Polda Metro Jaya. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Kasubdit 3 Ditsiber Polda Metro Jaya. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Ibu Irawati Cipto Priyanti sebagai Direktur Penyidikan Digital di Komdigi. Terima kasih Bu sudah hadir. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Henry Wijayanto selaku Corporate Communication dari provider SL Smart yang hadir di rilis siang hari ini. Terima kasih Pak sudah hadir. Rekan-rekan, saya ulangi, yang saya hormati dan banggakan pada seluruh rekan media pers yang hadir pada siang hari ini. Rekan-rekan, siang hari ini Polda Metro Jaya, khususnya dari Direktorat Siber Polda Metro Jaya, melaksanakan rilis pengungkapan perkara tindak pidana manipulasi data seolah-olah otentik dan atau tindak pidana perlindungan data pribadi, impersonation case, ya, di mana dalam perkara ini ada nama atau identitas seseorang yang digunakan untuk membuat sebuah akun di LinkedIn, ya, kemudian menggunakan akun tersebut untuk hal-hal tindak pidana tanpa sepengetahuan dari pemilik identitas aslinya. Nanti akan dijelaskan oleh Direktorat Wadir Siber, ya. Dalam hal ini terutama untuk pembelajaran kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta, yang mana data pribadi khususnya NIK dan KK. Kami ulangi, data pribadi khususnya NIK dan KK yang digunakan tanpa sepengetahuan pemilik NIK dan KK tersebut untuk meregistrasi nomor telepon tertentu, dan nomor telepon tersebut, SIM card tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana. Nah, untuk lebih jelasnya dan mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Wadir Siber Polda Metro Jaya. Terima kasih Bapak Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya. Rekan-rekan media, pada hari ini saya akan coba menjelaskan secara umum terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Jadi kejahatan ini adalah kejahatan manipulasi data, seakan data tersebut adalah data yang otentik, dan kejahatan terhadap data pribadi. Penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya membutuhkan waktu 1 minggu untuk dapat mengungkap kejahatan ini. Kejahatan ini adalah terkait dengan data pribadi. Setiap warga negara Indonesia pasti memiliki data pribadi. Data pribadi tersebut kita peroleh yang pertama dari Tuhan, terkait dengan data biometrik. Yang kedua, data pemberian dari orang tua. Yang ketiga, data pemberian dari negara, terkait dengan kewarganegaraan, NIK, dan segala macamnya. Penggunaan data pribadi orang lain adalah kejahatan yang sangat mendasar. Ini yang biasa kita sebut dengan istilah data sebagai alat
melakukan kejahatan. Kejahatan yang timbul dari akibat adanya penggunaan data pribadi, misalnya yang pertama, registrasi kartu GSM secara ilegal. Yang kedua, pembuatan rekening bank. Yang ketiga, pembelian rekening bank. Yang keempat, pembuatan akun media sosial palsu dengan menggunakan data pribadi orang. Dan masih banyak lagi kejahatan yang menggunakan data pribadi secara ilegal. Dari kejahatan yang saya sebutkan tadi, selanjutnya ada kejahatan yang timbul. Di antaranya penipuan online, seperti yang ditangkap oleh rekan-rekan dari Subdit 3. Kemudian kejahatan konten atau penyebaran konten hoax, itu dilakukan akibat dari adanya data pribadi yang digunakan secara ilegal. Kejahatan terkait dengan tindak pidana pencucian uang, dan masih banyak lagi kejahatan yang lain. Kejahatan penyalahgunaan data pribadi ini juga terjadi lintas negara karena difasilitasi karena menggunakan apa yang namanya internet. Data pribadi adalah sesuatu yang harus kita pertahankan dengan cara tidak memberikan data itu kepada orang lain yang meminta. Kita memiliki hak untuk menolak memberikan data pribadi yang kita miliki sesuai dengan aturan undang-undang. Untuk detail daripada perkaranya akan dijelaskan oleh Kasubdit 3. Terima kasih. Mohon izin Bapak Kasubdit Penmas, Bapak Wadil Resiber. Sebagaimana telah disampaikan bahwa kasus ini dimulai dari adanya masyarakat yang mengadu bahwa di LinkedIn ada data pribadinya yang digunakan termasuk fotonya, sehingga kami melakukan penyelidikan bahwa dari data-data di LinkedIn tersebut ditemukan adanya nomor telepon yang digunakan tidak sesuai dengan data identitas yang ada di LinkedIn dan identitas registrasi kartu GSM yang digunakan. Kemudian kami melakukan koordinasi dengan provider untuk menemukan siapa pemilik asli dari data pribadi tersebut. Jadi kami mendapatkan adanya tiga orang yang data pribadinya digunakan, yaitu berasal dari Banyumas, Kendal, dan Bogor. Ya, sehingga kita meminta keterangan dari ketiga orang tersebut, apakah data pribadi ketiga orang ini digunakan orang lain atas seizin mereka. Hasilnya adalah mereka tidak pernah mengizinkan orang lain menggunakan data pribadi mereka, sehingga permasalahan ini adalah adanya penggunaan data pribadi milik orang lain tanpa izin. Setelah melakukan penyidikan, tim kami berhasil melakukan penangkapan terhadap IER. Jadi IER ini menggunakan data pribadi milik orang lain pada SIM card yang dia beli. Jadi SIM card yang dia beli ternyata sudah terregistrasi dengan NIK 3 orang tersebut. Jadi dia membeli sudah terima bersih ya, bahwa SIM card tersebut telah terregistrasi. Adapun motif dia membeli SIM card terregistrasi adalah untuk digunakan melakukan penipuan terhadap masyarakat. Kemudian kami melakukan pengembangan terhadap penjual dari SIM card tersebut, sehingga kita dapat melakukan penangkapan terhadap KK, inisial KK. KK ini adalah pengusaha counter handphone di salah satu pusat perbelanjaan. Dari KK
Dari kakak kami mendapatkan ada 130 kartu perdana SIM card XL yang sudah terregistrasi. Dan juga 24 kartu perdana Axis yang sudah terregistrasi. Dari kakak kami melakukan pengembangan, ternyata juga bukan kakak yang melakukan registrasi kartu SIM card tersebut, melainkan saudara F. Jadi kami melakukan penangkapan terhadap saudara F yang merupakan sales penjualan kartu SIM card, kartu GSM, yang merupakan karyawan dari PTM, ya. Jadi bukan karyawan dari PT XL Smart. Jadi XL Smart ini memberikan permasalahan penjualannya kepada PTM. Dari F ini ternyata F juga mendapatkan kartu-kartu SIM card yang sudah terregister dari saudara FRR. Saya ulangi, saudara FRR. Saudara FRN ini perannya juga sebagai sesama sales dari PTM yang merupakan sub daripada XL Smart. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, saudara FRR lah yang melakukan registrasi secara langsung ke dalam kartu-kartu tersebut, kartu-kartu SIM card tersebut. Adapun data-data pribadi yang dia register, dia dapatkan melalui Google. Dia melakukan searching di Google, mendapatkan data-data berupa NIK dan KK yang mungkin sebelumnya bukan merupakan suatu pelanggaran atau suatu kejahatan. Namun dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saat ini sudah menjadi suatu hal yang dilanggar, suatu hal yang dilarang. Jadi FRR mendapatkan data pribadi tersebut dari Google, kemudian dia mendapatkan kartunya dari PTM. Seharusnya FRR ini melakukan penjualan terhadap kartu-kartu tersebut kepada masyarakat. Namun untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, dia melakukan registrasi terlebih dahulu. Karena menurut keterangannya, masyarakat akan lebih senang, lebih banyak yang membeli kartu-kartu perdana yang sudah terregister. Jadi tidak perlu repot mengisi dengan NIK dan KK miliknya. Terhadap perbuatan terhadap keempat orang ini disangkakan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu manipulasi data seolah-olah otentik, kemudian Undang-Undang Data Pribadi nomor 27 tahun 2002 pasal 67 ayat 3 maupun pasal 65 ayat 3, yaitu untuk setiap orang menggunakan data pribadi bukan miliknya. Maksimal hukuman, ancaman hukuman adalah 12 tahun dan maksimal denda adalah 12 miliar rupiah. Demikian yang saya dapatkan, dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wadir sama Pak Kasubdit. Rekan-rekan, pada kesempatan siang hari ini juga telah hadir dari Komdiji, kemudian dari SL Smart hadir di sini, yang kebetulan dalam perkara ini SIM card yang digunakan oleh pelaku dan nomor-nomor yang telah terregister oleh pelaku itu kebetulan dari provider SL. Dan siang hari ini membuktikan bahwa SL sangat mendukung proses penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang melakukan registrasi kartu SIM card, nomor kartu tertentu atas
yang menggunakan NIK dan KK bukan dari pemilik NIK dan KK yang seharusnya, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik NIK dan KK yang seharusnya. Nanti akan kami berikan kesempatan pada rekan dari SL Smart untuk menjelaskan pada masyarakat, dan kami harap mudah-mudahan dari SL Smart juga menyampaikan bagaimana solusi apabila kalau ada masyarakat ingin mengecek NIK-nya digunakan tidak oleh orang lain atau terhadap nomor-nomor tertentu. Tapi sebelumnya kami beri kesempatan untuk Komdiji untuk memberikan beberapa saran pendapat tentang perkara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kasubdit Penmas. Ketemu lagi, alhamdulillah. Luar biasa, saya pertama mengapresiasi Polda Metro Jaya nih Bapak. Banyak sekali kasus-kasus kekinian yang diungkap dengan cepat seperti itu, termasuk salah satunya hari ini, yaitu yang terkait dengan perlindungan data pribadi yang digunakan untuk mendaftarkan SIM card, gitu ya. Kami di sini ingin menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Jakarta, bahwa perlindungan data pribadi saat ini betul-betul sangat penting. Tadi telah disampaikan oleh Pak Wadir bahwa menyebarnya data pribadi kita di ruang digital itu sangat mungkin dimanfaatkan untuk kejahatan. Seperti itu ya. Mungkin dulu belum semarak sekarang ini. Namun saat ini dengan adanya teknologi itu sangat memungkinkan penjahat-penjahat di ruang siber memanfaatkan data pribadi kita. Seperti contoh kasus hari ini, data pribadi seseorang yaitu NIK dan nomor KK-nya dimanfaatkan untuk meregistrasi nomor SIM card. Nomor SIM card apapun, operator apapun. Kebetulan tadi disampaikan bahwa saat ini mungkin XL Smart, tapi sebenarnya bisa juga dimanfaatkan di nomor-nomor yang lain seperti itu. Dan ini sangat merugikan bagi kita sendiri, sehingga masyarakat betul-betul harus menjaga bagaimana agar data pribadinya sendiri tidak tersebar di ruang siber ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 2008 yang terkait dengan pasal 35 tadi disebutkan, juga case ini terkait dengan Undang-Undang 27 2022 tentang perlindungan data pribadi. Jadi ini dikaitkan juga kalau untuk pemanfaatan data NIK dan KK untuk pendaftaran nomor SIM card itu maksimal hanya boleh 3. Itu ada di peraturan menteri. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Nanti masing-masing operator punya formatnya sendiri, dan kami pemerintah telah menetapkan satu nomor untuk aksesnya, yaitu 444. Nah, untuk XL Smart nanti bisa dijelaskan Bapak bagaimana cara mengecek apakah nomor kita sudah sesuai dengan NIK kita, dan jangan NIK kita digunakan oleh nomor-nomor yang lain seperti itu yang tidak kita kenali itu. Sehingga sekali lagi kami apresiasi kepada Polda Metro Jaya, kemudian juga kepada XL Smart yang saya lihat hadir di sini, berarti juga mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan masyarakat ke depannya bisa lebih waspada lagi bagaimana menjaga
data pribadinya agar tidak dimanfaatkan oleh penjahat siber di ruang digital. Demikian dari kami, terima kasih. Terima kasih Bapak Wadir atas kesempatannya yang diberikan kepada kami Excel Smart untuk hadir di sini. Jadi kami dari Excel Smart seperti yang tadi disampaikan Pak Wadir gitu ya, bahwa kami tentu sangat menyesalkan terjadinya tindakan yang diduga merupakan tindak penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum sales di lapangan gitu ya, dan kami sangat tidak mentolerir hal tersebut. Kemudian kami juga tentunya sangat mendukung dan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan dugaan tindak penyalahgunaan data ini kepada pihak Polda Metro Jaya, dan kami siap mendukung sepenuhnya untuk penanganan selanjutnya sampai tuntas. Itu terus kemudian kami juga ingin menegaskan bahwa Excel Smart selalu berkomitmen untuk selalu mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan untuk melakukan registrasi kartu prabayar sebagaimana yang sudah digariskan oleh semua aturan dari pemerintah. Gitu. Kemudian hal-hal terkait lainnya berkaitan dengan kasus ini mohon langsung ditanyakan ke Bapak di pihak berwajib gitu ya, karena ini sudah menjadi penanganan dari pihak yang berwajib, jadi domain sepenuhnya dari Bapak-bapak di kepolisian gitu. Tapi prinsip Excel Smart sangat mendukung, dan kami juga sependapat dengan tadi yang disampaikan dari Komdigi bahwa pelindungan data pribadi ini bukan tugas dari 1-2 lembaga, tapi ini adalah tugas dari semuanya. Perlu kesadaran bersama dari masyarakat gitu ya. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada gitu ya. Bagi pengguna Excel Smart ya, mohon selalu cek juga gitu ya, apakah kartu yang dipergunakan itu sudah diregistrasi dengan menggunakan data NIK dan KK yang sah sesuai dengan pemiliknya gitu. Nah, untuk mengeceknya apakah nomor Excel itu sesuai data untuk registrasinya sesuai dengan data yang sah, itu bisa melalui akses ya dari telepon itu bintang 808 bintang 4444 pagar. Nanti di situ akan muncul nomornya, itu akan terregister atas nama NIK siapa gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau memang masih ragu-ragu, silakan juga mendatangi gitu ya Gere-Gere Excel Center atau counter Excel terdekat. Atau kalau tidak mau repot juga, tinggal angkat telepon aja, telepon melalui call center 817 818 atau 021 579 59817. Nanti kami siap membantu segala pertanyaan ataupun keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan dari Excel Smart. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu, Bapak. Sekali lagi kami dari Polda Metro Jaya menyampaikan, menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat, terutama bagi para pelaku yang masih menggunakan nomor handphone dengan terregistrasi melalui NIK dan KK orang lain, agar segera untuk kalau bahasanya menghentikan atau menonaktifkan nomor tersebut. Jangan menggunakan data orang lain untuk alat komunikasi yang kita gunakan, dan jangan menggunakan data orang lain untuk mendaftarkan atau meregistrasi dalam akun-akun tertentu. Sekali lagi, Direktorat Siber Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam melawan berbagai kejahatan siber dan memastikan penegakan hukum tetap terjaga di ruang digital, dan menghimbau pada seluruh masyarakat agar tetap waspada dan selalu berhati-hati dalam melakukan setiap aktivitas di ruang digital, serta berani untuk melaporkan segala sesuatu tindak kejahatan yang diketahui di dalam ruang digital. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan dari rekan. Ya, yang kanan.
Izin Pak, saya Wildan Afiansa dari Detikom. Ada pertanyaan sekaligus menegaskan aja Pak. Ini kan berarti ada 2 klaster penipuan ya Pak. Yang pertama terkait penggunaan data pribadi di LinkedIn, yang kedua soal data SIM card ya Pak ya. Untuk yang LinkedIn sendiri Pak, motif sebetulnya apa? Terus tindak lanjut setelah dia mencatut nama orang lain itu apa? Apakah ada tindak pidana penipuan lainnya yang dilakukan oleh pelaku atau bagaimana? Terus yang kedua, klaster yang SIM card ini mereka tuh saling mengenal satu sama lain atau enggak? Terus berapa keuntungan yang didapat dari hasil tipu-tipu itu Pak? Terima kasih banyak. Tolong diulangi pertanyaan yang kedua. Yang kedua, tiga orang yang di klaster yang SIM card ini, yang registrasi SIM card ini, mereka saling mengenal atau enggak? Sama keuntungan yang mereka dapat dari tipu-tipu itu berapa nih Pak? Baik, yang pertama untuk klaster penipuan ya. Jadi penipuannya belum terjadi, baru awalan di mana pelaku yang menggunakan data pribadi orang lain ini menghubungi banyak orang. Nah ini baru awalan penipuan, tapi kerugian material dari perbuatan tersebut belum terjadi. Ya kalau sudah terjadi pasti pasalnya kita kenakan penipuan. Yang kedua, kenapa masih pertanyaan pertama, LinkedIn itu dibuat untuk menunjukkan seolah-olah orang ini orang yang penting dengan riwayat pekerjaan, dengan riwayat pendidikan yang banyak gitu. Sehingga membuat sosok ini adalah sosok yang mungkin bisa mempengaruhi banyak orang, sehingga dia melakukan penipuannya lebih mudah. Yang kedua, untuk keuntungan dari para 3 pelaku ini sebetulnya tidak ada bedanya antara dia menjual SIM card yang sudah terregistrasi sama yang belum terregistrasi. Namun kalau dia menjual SIM card terregistrasi, itu akan lebih banyak yang membeli. Jadi kalau ada di counter itu ada pilihan, ada SIM card terregister dan yang belum terregister, pasti orang akan membeli, lebih banyak yang membeli SIM card yang sudah terregister. Di samping itu sebagai karyawan dari PTM yang merupakan sub daripada Excel, dia ada semacam target per bulan atau per minggu dia harus dapat menjual berapa. Di mana pada saat dia tidak dapat menjual sesuai target tersebut, dia aktifkan kartu, dia register kartu yang dia jual, sehingga secara sistem akan terbaca bahwa kartu tersebut sudah terjual. Demikian, terima kasih. Itu kan dia menghubungi beberapa orang ya Pak dengan data LinkedIn itu. Apa yang ditanya oleh pelaku terhadap para korban Pak? Iming-iming kah atau tawaran pekerjaan atau lain sebagainya gitu? Belum, masih semacam memperkenalkan diri aja. Masih memperkenalkan diri bahwa saya si ini dan sebagainya, saya bisa membantumu seperti ini. Izin Pak, terima kasih. Saya Rizky dari Kompas.com. Saya mau tanya mungkin untuk Komdigi ya, Bu. Ini kan saat ini yang tadi disebut oleh Pak Kasubdit bahwa ada banyak kartu yang terregister gitu, yang sudah tidak dipakai sama pemilik yang dulunya. Bagaimana cara kita untuk memprotek data diri apabila kartu itu misalnya ya hilang, atau mungkin handphonenya juga hilang gitu, atau mungkin udah lama nggak dipakai gitu. Nah kita kan nggak sengaja gitu untuk tidak memprotek data diri kita. Bagaimana dari Komdigi solusinya untuk memprotek data kita, Bu? Terima kasih. Iya, baik. Itu sangat sering terjadi ya, seperti itu ya. Entah hilang, entah sudah lama tidak kita gunakan dan sebagainya. Sebenarnya kita ada mekanisme untuk memblokir nomor itu. Begitu kita kehilangan, yang pertama kita lakukan adalah kita langsung memblokir nomor kita itu dulu, gitu kan? Sebelum mungkin nanti kalau ketemu, oke, kita aktifkan lagi. Saya pikir itu yang paling praktis ya, yang paling utama yang
ini. Namun kemudian kami juga berpikir kita juga perlu membuat ya dengan tim para operator ya, bagaimana mekanismenya ke depannya. Semua kan bisa pakai AI ya sekarang ya. Jadi mungkin bisa lebih mudah dan lebih efisien mungkin bagaimana mengontrol bahwa itu satu NIK benar-benar hanya digunakan oleh 3 nomor seperti itu. Nah ini yang akan kita diskusikan ya, mudah-mudahan kawan-kawan operator juga bekerja sama dengan kita dengan baik. Seperti itu Pak. Ada lagi? Izin Pak, Ryan dari kumparan.com. Pak, ini kan tadi disebutkan kartu itu ada 100 lebih ya. Sales ini meregister kartu tersebut itu dapat database-nya itu dari mana ya Pak? Apa dia punya database sendiri atau gimana Pak? Terima kasih. Tadi sebetulnya sudah saya sampaikan ya. Jadi dia masih mencari di Google. Di Google dia mencari data NIK dan KK. Harus diakui masih banyak yang tersebar di Google karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini adalah undang-undang baru disahkan tahun 2022 dan baru berlaku tahun 2024. Sehingga data-data lama yang menyebar data NIK, KK untuk peruntukannya memang untuk register SIM, karena ada aturan SIM card itu hanya bisa digunakan, NIK dan KK hanya bisa digunakan untuk 3 kartu SIM card. Sementara mungkin ada pihak-pihak yang membutuhkan banyak SIM card sehingga membutuhkan data pribadi, NIK dan KK. Nah pada saat itu belum merupakan suatu pelanggaran hukum. Nah, jadi ini juga tugas kita bersama untuk data-data yang tersebar luas di internet itu harus kita selesaikan, harus kita selamatkan, harus kita take down dan sebagainya. Ada lagi? Cukup ya, kan? Jadi sekali lagi, tadi karena ada menanyakan tentang bagaimana caranya agar kalau device handphone Anda hilang atau nomornya hilang, jangan diabaikan, langsung segera melaporkan ke providernya atau datanglah ke gerai-gerai sesuai dengan provider nomor handphone saudara. Langsung sampaikan dan minta pergantian SIM card yang baru atau langsung blokir nomor tersebut agar tidak digunakan oleh orang lain. Ya. Jadi diri kita sendirilah yang harus menjaga data pribadi kita sendiri. Sekali lagi, bijaklah dalam menggunakan media sosial dan hati-hati dalam memberikan data pribadi kepada orang yang tidak dikenal dan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan bang. Nah, kanan bang. Kanan boleh bang, kanan.